wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nini Syafira dengan NIM 33257200037, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025. Program Studi Agribisnis Perikanan di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Ini KTP saya. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di instansi saya SMK Negeri 1 Lambu dengan materi penanganan pasca panen. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan kegiatan berdoa ya. Oke, ketua kelas boleh dipimpin doa di depan ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ibu cek ya, apakah benar kalian sudah siap atau tidak? 11 APPL? Siap. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Aira Herliana Azhara? Hadir, Bu. Nur Hadi Ningsih? Hadir, Bu. Nur Firatu? Hadir, Bu. Nur Inayah? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Kasmawati? Hadir, Bu. Febi? Sakit. Oh, sakit ya? Oh. Saya doakan untuk Febi ya, semoga Febi cepat sembuh hingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian untuk menambah rasa cinta kita pada tanah air, bangsa kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu pimpin ya. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berdasar pulau-pulau. Oke, sebelum Ibu masuk ke kegiatan penjelasan materi, Ibu jelaskan dulu kesepakatan kelas kita
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami langkah-langkah penting dalam teknik pasca panen. Kemudian peserta didik dapat menerapkan teknik penanganan yang sesuai untuk menjaga kualitas produk dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama proses pasca panen. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran ya. Kita masuk ke materi teknik penanganan pasca panen. Mengapa ikan hasil panen cepat mengalami penurunan kualitas jika tidak segera ditangani dengan benar? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, bisa. Karena jika ikan tidak ditangani dengan cepat, maka akan mengalami kerusakan atau menyebabkan ikan tidak segar. Yang dimana kalau terjadi proses kimiawi dan biologis, maka akan menyebabkan kerusakan pada tubuh ikan. Misalnya dengan perubahan bau atau warna dan perubahan fisik ikan. Ini ikan apa? Ikan segar ya. Kemudian ini ikan apa? Ikan busuk. Yang busuk atau tidak segar ya. Jadi itu adalah salah satu ikan yang lambat ditangani pasca panen sehingga dia mengalami penurunan kualitas. Pasca panen adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah proses panen hasil, baik pertanian, perikanan, atau peternakan, sehingga produk tersebut siap untuk dikonsumsi atau dipasarkan. Jadi pasca panen itu adalah kegiatan setelah kita membudidaya ikan. Jadi itu adalah kegiatan akhir. Setelah panen kita akan melakukan teknik penanganan pasca panen. Kemudian apa sih tujuan penanganan pasca panen? Coba baca Yus. Yang pertama, mempertahankan kualitas produk agar tetap segar dan tidak cepat rusak. berikutnya penerapan penanganan pasca panen hasil perikanan. Ini yang pertama, persiapkan tempat pengumpulan ikan. Jadi kita harus menyiapkan tempat untuk mengumpulkan ikan setelah dipanen. Ini adalah penanganan awal ya. Kemudian yang kedua ada sortasi dan breeding. Sortasi dan breeding ini adalah pengelompokan. Jadi setelah ikan dipanen, kita akan mengelompokkan ikan ini sesuai kriterianya. Misalnya dari segi warna, kemudian dari segi mutunya, kita harus mengelompokkannya agar nanti penjualannya kita bisa sesuaikan. Yang ketiga, lindungi hasil panen ikan. Nah, kita bisa melindungi hasil panen ikan ini dengan cara menambahkan es batu, kemudian kita bisa juga menanganinya dengan membekukan, bisa dengan 2 cara tersebut ya untuk perlindungan awal hasil panen. Akan tetap terjaga kesegarannya mulai dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi dia harus tetap dalam kondisi dingin agar ikannya tetap segar. Kemudian yang ketujuh, terapkan sanitasi dan higienis. Kedelapan ya, penyusunan yang tepat di dalam wadah penyimpanan ikan. Jadi penyusunan di dalam wadah penyimpanan itu harus tepat ya, tidak boleh saling bertumpuk terlalu banyak, kemudian kepadatannya tidak boleh terlalu banyak, kemudian tidak boleh terlalu rapat. Kalau terlalu banyak atau terlalu rapat, maka akan menyebabkan kerusakan fisik ikan. Kemudian untuk lebih memahami penerapan penanganan pasca panen ini, Ibu akan menayangkan video ya. Jadi kalian tonton, simak dengan baik agar bisa dimengerti. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas mengenai penanganan ikan pasca panen. Banyak penjual-penjual ikan segar yang tidak menerapkan penanganan ikan hasil panen dengan baik dan benar.
Di antaranya, mereka tidak menggunakan es untuk menjaga kesegaran ikan dan ikan disusun dengan cara ditumbuk. Penumpukan ikan dapat menyebabkan bentuk ikan menjadi rusak dan lebih cepat busuk karena cairan dari tubuh ikan tidak terbuang. Berikut adalah contoh penyusunan ikan yang baik dan benar. Berikut merupakan video mengenai penyiangan ikan yang salah. Kesalahan yang dilakukan pedagang tersebut adalah tidak melakukan penyiangan di tempat yang bersih dan tanpa menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya, pada saat disiangi, limbah perut ikan tidak langsung dibuang, tetapi pedagang menggunakan tempat yang sama untuk menyiangi ikan yang lain. Dengan kegilaan ini, diharapkan para pelaku usaha perikanan dapat memahami dan menerapkan bagaimana melakukan penanganan ikan pasca panen. Oke, sudah ditonton videonya ya? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Oke, saya mengapa kepadatan ikan di dalam bak penyimpanan ikan hidup perlu diperhatikan? Oke, ada yang bisa menjawab? Tidak ada ya, Ibu yang menjawab. Kenapa kepadatan ikan perlu diperhatikan dalam bak penyimpanan? Karena kepadatan itu berhubungan dengan suplai oksigen di dalam bak. Jadi kalau kepadatannya terlalu padat, maka oksigen di dalam bak itu akan saling berebutan untuk ikannya. Kalau tadi kita belajar tentang penerapan, bagaimana penerapannya, sekarang kita belajar tentang teknik pasca panennya. Ada beberapa teknik ya, ada 7 teknik. Yang pertama pendinginan atau icing. Jadi pendinginan ini adalah kita menggunakan es batu ya, ini. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga pengeringan. Pengeringan ini kita bisa lakukan dengan pengeringan alami, bisa dengan sinar matahari. Kemudian pengeringan dengan alat kita bisa menggunakan oven. Kemudian yang keempat, pengasapan. Pengasapan ini adalah salah satu bentuk pengawetan ikan ya. Kita melakukan pengasapan dengan tujuan agar umur simpan produknya semakin lama ya. Kemudian yang kelima, fermentasi. Jadi teknik yang kelima ini kita bisa melakukan fermentasi pada ikan untuk menambah umur simpan produk semakin lama. Teknik yang keenam, pengemasannya harus higienis. Jadi ingat, setelah panen kita harus tetap menjaga higienis, kebersihan dari si ikan atau produk ikan yang sudah dihasilkan ini ya. Kemudian yang ketujuh, transportasi berpendingin. Jadi selama kita melakukan transportasi ikan, kita harus tetap menjaga suhu ikan ini tetap dingin. Jangan sampai selama proses transportasi atau distribusinya ikan ini kita tidak melanjutkan rantai dinginnya. Rantai dingin ini maksudnya apa? Misalnya dari proses panen sampai ke konsumen, dia harus tetap dalam kondisi dingin atau segar. Jadi kita harus tetap menjaga dingin dari kondisi dingin dari ikan ini. Berikutnya prinsip-prinsip pasca panen ikan. Ada beberapa prinsip ya, ada 6 prinsip. Yang pertama, menjaga kesegaran ikan. Kemudian yang kedua, kebersihan dan higienitas. Kebersihan dan higienitas itu harus tetap dijaga agar tetap bersih dan aman setelah sampai ke konsumen. Kemudian
air bersih. Mengapa kebersihan wadah penyimpanan penting pada tahap awal pasca panen? Adapun alasan mengapa wadah penyimpanan penting pada tahap awal pasca panen adalah: 1. Mencegah kontaminasi mikroba. 2. Menghambat pertumbuhan dan penyebaran penyakit, kualitas yang buruk, dan bahkan kerugian finansial bagi pembudidaya. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab pertama. Baik, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Saya yang ingin bertanya, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan ciri-ciri ikan segar yang sudah terkontaminasi bakteri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri ikan yang terkontaminasi bakteri meliputi bau sangat amis atau bau menyengat seperti amonia, lendir yang tebal dan keruh, mata yang cekung dan keruh, insang berwarna pudar atau kecoklatan, serta tekstur daging yang lembek dan mudah hancur saat ditekan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab ketiga sekaligus yang terakhir. Bagi yang ingin bertanya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya. Jelaskan poin kelima, mengapa kebersihan wadah penyimpanan dapat mengurangi kerugian finansial. Baik, berikan waktu untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena untuk mencegah pembusukan dan kerusakan, kebersihan wadah membantu mengurangi kerugian kuantitatif atau berkurangnya berat atau volume maupun kualitatif atau menurunnya mutu. Baik, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengajukan pertanyaan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila lebih baik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursatika sebagai moderator sekaligus ketua dalam kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai pemateri 1. Saya Melati sebagai pemateri 2. Untuk materinya akan dijelaskan oleh pemateri 1, 2, dan 3. Jadi sekarang kita langsung saja. Yang pertama, mengapa ikan harus segera didinginkan setelah dipanen? Ikan harus segera didinginkan setelah dipanen untuk memperlambat pertumbuhan bakteri pembusuk dan mencegah proses enzimatik atau autolisis yang dapat menurunkan kualitas ikan. Adapun akibat yang akan terjadi jika penyimpanan ikan tidak tepat, yaitu 1. Pertumbuhan mikroorganisme, kelembaban yang tinggi dan lingkungan yang tidak higienis menjadi tempat ideal bagi bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufiratu dari kelompok 3. Ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi saya mendengar kata autolisis. Coba dijelaskan apa itu proses autolisis pada ikan. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, autolisis adalah proses pembusukan atau perombakan jaringan tubuh ikan yang terjadi secara geokimia melalui aktivitas enzim-enzim yang berasal dari tubuh ikan itu sendiri, bukan dari bakteri. Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tutup sesi tanya jawabnya sekaligus presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang
mempertahankan suhu rendah. Pastikan ikan diletakkan dalam kantong plastik berisi air yang cukup oksigen sebelum dimasukkan ke dalam cool box dengan suhu penyimpanan yang sesuai jenis ikan atau misal 0 sampai 4 derajat Celcius untuk ikan segar. Akibat kurangnya pasokan protein ikan yang terjangkau. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusiana dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaan: jelaskan perbedaan cara transportasi ikan hidup dan ikan segar. Baik, Nur Firatu akan menjawab pertanyaan dari Yusiana. Ikan hidup diangkut dalam kondisi basah atau kering dengan fokus menjaga kelangsungan hidupnya melalui pengaturan oksigen dan atau menggunakan aerofol. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan mengapa perlu menggunakan wadah kedap udara pada proses transportasi dan distribusi ikan. Baik, Nur Inaya akan menjawab pertanyaan dari Irma. Wadah kedap udara penting dalam transportasi dan distribusi ikan untuk menjaga mutu dan kesegaran produk, mencegah oksidasi, serta memastikan kondisi ikan hidup tetap layak hingga tujuan. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Nur Inaya Putri? Baik, itu saja dari hasil kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1, apa kesimpulannya? Baik, berikut kesimpulan dari kelompok 1. Penanganan awal pasca panen perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas ikan, kerusakan fisik, dan kerugian finansial bagi pembudidaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 bisa disimpulkan hasil diskusinya. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yaitu pendinginan atau penggunaan es pada proses pendinginan ikan pasca panen perlu dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan dan mempertahankan kualitas dari ikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 bisa disimpulkan apa hasil diskusinya? Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu penanganan ikan pada saat proses transportasi dan distribusi penting untuk diperhatikan agar menjaga kualitas ikan tetap segar dan untuk meminimalisir kerugian ketika sampai ke konsumen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalian sudah menyampaikan kesimpulan masing-masing. Jadi, disimpulkan ya kegiatan pembelajaran hari ini bahwa penanganan ikan pasca panen yang baik diperlukan untuk mempertahankan kualitas dan memaksimalkan produk atau hasil panen, bisa mengurangi kehilangan hasil atau kerugian, dan bisa meningkatkan nilai tambah produk. Jadi itulah perlunya kita
berdua sama